Selamat pagi semuanya, selamat pagi Sobat GMJ dimanapun berada. Saya berharap hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus juga. Saya undang kita semuanya untuk bersatu hati kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang Tuhan sudah sediakan buat kami semuanya. Hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami akan lakukan, kiranya Tuhan yang boleh menuntun. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas itu, izinkan kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu akan menjadi kekuatan dan tuntunan buat hidup kami. Kiranya firman-Mu ini menuntun hati kami ya Tuhan. Engkau yang siapkan ruangan hati kami untuk taburan firman-Mu, dan untuk hamba-Mu yang berbicara, kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus, berkaryalah buat setiap dari kami semuanya. Dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup untuk selama-lamanya. Amin. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 25. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saya mau menggarisbawahi ayat 18 sampai dengan 19 dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hari ini kita akan membahas satu tema dari ayat itu, yaitu pembaptisanmu itu menuntut perubahan hidupmu. Saya ulangi sekali lagi. Pembaptisanmu itu menuntut perubahan hidupmu. Kita semuanya, saya yakin kita semua sudah dibaptis, kita sudah menjadi Katolik, tetapi menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua dan termasuk saya juga. Apakah hidup yang kita jalani
itu sudah sesuai dengan pembaptisan yang kita sudah terima? Apakah kita ini sudah diubah serupa dengan Kristus? Ada sebuah kisah, dua anak laki-laki. Ayahnya adalah seorang pemabuk. Dari kecil anak-anaknya melihat bahwa papanya adalah seorang pemabuk. Maka ketika kedua orang anak ini tumbuh besar, dia tumbuh besar dengan sebuah pengalaman melihat papanya adalah seorang pemabuk. Maka anak yang pertama, dia juga menjadi pemabuk. Ketika dia ditanya, "Kenapa kamu menjadi pemabuk?" Dia mengatakan, "Saya dulu juga berpikir tidak mau jadi pemabuk. Tetapi ternyata ketika saya dewasa, entah bagaimana, saya menjadi seperti papa saya, yaitu apa? Seorang pemabuk." Herannya, anak yang kedua itu tidak pernah menyentuh minuman keras. Artinya dia tidak menjadi pemabuk. Ketika dia ditanya, jawabannya sama dengan anak yang pertama, yaitu apa? Dia mengatakan bahwa dari kecil saya selalu melihat papa saya selalu mabuk dan hidupnya berantakan. Maka dari situ saya memutuskan bahwa saya tidak boleh menjadi seperti papa saya. Dua anak ini punya pengalaman yang sama, tetapi menempuh jalan hidup yang berbeda. Setiap dari kita semuanya pasti ada satu hal yang kurang baik yang dialami. Entah itu dari orang tua, entah itu dari lingkungan. Dan itu membentuk kita hari ini ketika kita menjadi sudah lebih dewasa. Kita tidak bisa berharap bahwa kita itu punya pengalaman hidup yang semuanya baik. Kenapa? Karena kita dibesarkan oleh orang tua yang juga tidak sempurna. Kita juga punya pengalaman sama seperti kedua anak itu, bahwa mereka punya pengalaman bahwa papanya pemabuk. Tetapi yang satu pada akhirnya mengikuti jalan papanya, yang satu akhirnya mengikuti kontra dari papanya. Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu adalah hal yang sia-sia. Maka hari ini kita dipertanyakan, apakah hidup yang kita hidupi itu sudah sama dengan pembaptisan yang kita terima? Maka hari ini saya mengajak kita semuanya, bagaimana sih mengubah hidup supaya seturut dengan pembaptisan yang kita sudah terima? Ayat 18 dikatakan begini, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu." Maka hal pertama yang kita harus ketahui kalau kita mau mengubah hidup kita, kita harus mengetahui apa sih hal hidupku yang saat ini sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana mengubah hidup kita supaya seturut dengan pembaptisan yang sudah kita terima? Kita harus bisa mendefinisikan, mengerti apa sih saat ini hidupku yang sia-sia itu. Mungkin itu kemalasan. Kenapa kamu malas? Mungkin selama ini kita juga berada di dalam lingkungan yang malas. Mungkin kita juga berasal dari keluarga, mungkin juga melihat malas. Tidak disiplin. Biasanya juga dari keluarganya juga seperti itu. Atau bahkan kita dari keluarga yang pemarah. Kita melihat orang tua kita selalu bertengkar, selalu marah. Kita pun juga seperti itu, sekalipun kita sudah dibaptis. Atau bahkan mungkin kita tuh merasa bahwa aku ini kok gampang sekali menyerah ya. Daya juangnya kok kurang ya. Atau mungkin bahkan kita ini adalah seorang penggerutu. Setiap kali ada suatu persoalan kita menggerutu, kita selalu mengomel antara keadaan kita kurang baik. Saya bisa begini karena ini. Kita selalu mencari pembenaran bahwa kegagalanku itu terjadi karena orang lain, bukan karena aku. Kita menyalahkan orang, menyalahkan keadaan. Apalagi
lagi cara hidup yang sia-sia. Bahkan mungkin kita punya tontonan yang tidak sehat. Mungkin dari IG, dari TikTok, apa yang kita tonton? Dari YouTube, apa yang kita lihat? Entah itu mungkin juga di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, apapun itu. Kita mulai mendefinisikan, sebenarnya kita refleksi. Apa ya kira-kira ya hidupku yang sia-sia ini? Ada beberapa orang mengatakan, saya ini tidurnya selalu larut malam. Kenapa? Karena seharian bekerja, capek, kepinginnya ngeliat TikTok, ternyata sampai overtime. Besok pagi bangun buru-buru. Setiap kali mau berubah ternyata kembali lagi seperti itu. Oh, itu berarti hal yang sia-sia. Kalau perlu kita catat nih, apa ya hidupku yang sia-sia ini? Kita mulai mendefinisikan. Kita mulai mencari tahu. Seperti dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Tidak semua hal buruk dari orang tua, saya yakin lah. Tetapi kita juga harus menyadari, tidak semua hal baik. Yang baik kita harus ikutin, tetapi yang tidak baik kita harus pahami itu adalah hal yang sia-sia. Karena orang tua kita juga gak sempurna. Orang selalu mengatakan begini, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa dikatakan begitu? Karena orang selalu melihat bahwa anak itu sama dengan orang tuanya. Ya kalau orang tuanya dalam tanda kutip baik. Kalau gak baik, apakah dia harus tidak baik? Kan gak seperti itu. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Maka kalau orang mengatakan kamu hidupmu pasti akan sama, enggak. Hidupku akan berbeda. Hidupku bukan ditentukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Sekalipun lingkunganku mengatakan semuanya buruk. Maka coba kita definisikan hidup kita semuanya. Apa yang sia-sia dalam hidup kita hari ini? Cara hidup sia-sia apa yang hari ini kita jalani? Maka itu adalah langkah yang pertama, bagaimana kita ini bisa mengubah hidup, yaitu mengerti apa yang sia-sia. Bagaimana kita bisa mengubah kalau kita saja tidak memahami bahwa itu salah? Sama seperti cerita ketika seorang anak tadi jadi pemabuk. Kenapa dia jadi pemabuk? Dia gak menyadari bahwa itu salah. Orang tuanya seperti itu. Yang kedua, saya bacakan dari ayat 21 dikatakan begini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saya mau katakan jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Maka pastikan kita selalu berdoa untuk apa yang kita inginkan. Kita berharap berubah. Sekalipun itu jauh dari apa yang kita lakukan, tetap doakan. Kita mau setiap hari baca firman, kita mau setiap hari pujian penyembahan, tetapi setiap hari yang aku lakukan jauh dari itu. Gak apa-apa, kita doakan terus. Kenapa? Karena pada akhirnya perubahan itu sama seperti dikatakan di ayat 21. Oleh dialah bahwa hidup kita akan berubah oleh dia. Maka hari ini saya mau mengatakan buat setiap dari kita semuanya, apakah hidupmu itu sudah seturut dengan pembaptisanmu? Kalau belum seturut dengan pembaptisanmu, hari ini saya undang setiap dari kita semuanya. Ayo kita mengubah hidup kita dengan jalan apa? Kita mulai memahami apa yang sia-sia dalam hidup kita. Dan kemudian kalau itu kita tahu itu sia-sia, kita doakan terus. Sekalipun itu jauh dari apa yang kenyataan, tetapi kita tetap berdoa karena kita tahu, kita yakin dan percaya suatu hari, suatu saat oleh dialah kita akan diubahkan. Saya tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajak setiap dari kami semua untuk berubah seturut dengan pembaptisan yang boleh kami terima. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus supaya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dan segala doa ini kami aturkan dalam satu nama yang penuh kuasa,
Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. God bless you semuanya.